perlindungan dan keselamatan konsumen tentu saja begitu. Sehingga saat ini semua tahu terjadi pro dan kontra ya di dalam bisnis skincare, dan ini menjadi masukan penting bagaimana kemudian ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bagaimana Badan Perlindungan Konsumen Nasional nanti bisa berkolaborasi terintegrasi dengan BPOM, kemudian dengan BKPM juga dengan online, khususnya tentang online single submission. Apakah mereka telah terdaftar di OSS? Apakah OSS ini juga sebelum dikeluarkan izinnya tidak serta-merta, tapi benar-benar diperiksa dulu nih perusahaan-perusahaan sudah benar atau belum kayak gitu. Dan kemudian juga terkait penegakan hukumnya adalah penting. Tapi itu ya tidak tersentuh begitu. Oke, semoga ke depan paling tidak BPKN nanti atau kesimpulannya bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bisa direvisi dengan baik sehingga punya kebijakan di BPKN ini lebih maksimal dalam menjadi jembatan kepada penegak hukum untuk bisa menindaklanjuti. Tolong BPKN ke depan juga bisa berkolaborasi baik dari penasihat hukum, dari menerima para korban yang terjadi. Mohon korban siapapun yang terjadi diterima masukannya dan sosialisasi kepada masyarakat itu terpenting. Dari BPKN selama ini sudah membuka cabang di setiap provinsi sudah ada, ya belum ada. Paling tidak BPKN nanti dibicarakan bagaimana bisa membuka cabang di setiap provinsi, sehingga provinsi bisa berkoordinasi dengan kabupaten dengan adanya masyarakat ingin bisa berkeluh kesah menyampaikan ada masalah apapun di samping penegak hukum juga ada badan atau otoritas lembaga dia menyampaikan aspirasi dia. Itu saya kira itu. Kemudian terima kasih, selamat untuk ke Banyuwangi dan semua teman-teman Madura juga. Kalau saya di Madura ada Madura Kepulauan, saya Madura Daratan. Siap. Ya, insya Allah. Banyuwangi juga insya Allah semuanya. Saya harapkan kepada masyarakat itu yang penting jangan sampai terbuai dengan harga murah. Ya, putih cepat, putih cepat. Nah, putih cepat dan lain-lain lebih baik asli tapi nikmat, itu yang lebih bagus. Ya, karena yang kita rasa yang terbaik yaitu rasa bangsa kita, bangsa Indonesia yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Dalam hal membantu korban-korban skincare. Kegaduhan itu terjadi karena ada persaingan yang tidak sehat. Dan yang kedua, Pak pimpinan mohon izin, kita menduga banyak bahan skincare yang berbahaya yang saat ini beredar di masyarakat. Bagaimana cara penanggulangannya? Bagaimana penegakan hukumnya? Kalau ini dibiarkan terus, Pak, banyak orang yang berjatuhan dan mereka tidak tahu harus kemana mereka melapor. Terus terang aja, saya sebagai advokat di Jakarta sudah cukup lama, hanya tahu BPOM. BKPM itu saya tidak pernah tahu, Pak. BPKN seperti tidak pernah tahu. Sehingga mungkin saat ini revisi undang-undang perlindungan konsumen itu memang segera dilakukan, sehingga perlindungan terhadap konsumen yang benar-benar mereka memberikan hasil bagi perusahaan bisa mendapatkan perlindungan. Dan oknum-oknum mafia, kami juga ada mafia skincare, itu harus segera ditangkap karena ini bisa menimbulkan kegaduhan yang lebih besar lagi, Pak. Terima kasih atas perhatian Pak Ketua. Terima kasih Pak Mukti. Itulah tanggapan dari para anggota. Saya pikir tidak cukup waktu kalau Bapak menjawab, tapi kita minta di paling lama 1 minggu tidak usah tertulis. Kasih waktu Bapak 5 menit untuk komentar. Terima kasih sebagai penutup pimpinan. Jadi 2022-2021 kami membela namanya Stella Monica Surabaya dan kami menang karena kasus skincare kayak gitu. Satu kemenangan BPKN, kami dampingi tanpa biaya, kami dampingi. Yang kedua, 2023 kita sudah rekomendasi kepada BPOM, cukup banyak sekali rekomendasi kita, ada 7. Kita juga rekomendasi ke Kemenkes, Kemenrin, Kemendan semua terkait dengan skincare ini. Jadi kita upaya-upaya itu sudah masif kan gitu. Mungkin sudah ada di dokumen juga. Dan 2024, 2025 ini Februari, kami dan BPOM untuk sudah menemukan 709 perusahaan yang terindikasi kan gitu. Dari 709 itu 340 terindikasi tidak sesuai dengan yang sesuai kan gitu. Artinya 4.000. Tanya dulu sebentar.
Yang Bapak temui itu apa produknya atau pabriknya Bapak tahu? Pabrik dan produknya Bu. Ini kami Pabriknya tahu. kerjasama di BPOM masalahnya Bu. Kami tidak langsung lead, tapi leadnya BPOM kami mendampingi terus dan sampai pemusnahan kemarin kemarin kita musnahkan label dan sebagainya sampai pada nanti peraturan terkait dengan overclaim kan gitu Bu. Jadi cukup masif kita lakukan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bahkan pemusnahan juga kita lakukan kemarin gitu Bu dengan BPOM karena kewenangan kami, kata TRK kami di sini kan nggak sampai di ujung kan gitu Bu. Dan ini sesungguhnya perjuangan kita nggak intinya kan gitu bagaimana kemudian rekomendasi ini dijalankan oleh mereka, tetapi persoalannya tadi disampaikan oleh semua bahwa hari ini kita tidak bicara tentang undang-undang tadi ekspansi kata TRK tadi penting, kemudian konsumen antara Bu ini yang paling penting. Jadi kalau kami undang-undang ini Pak Ketua masih konsumen akhir, jadi kami agak sulit ketika konsumen antara agen, distributor, supplier dan sebagainya ini termasuk konsultan, termasuk dokter, ini di mana posisinya kan gitu. Jadi ini perjuangan di undang-undang ini penting karena konsumen antara ini belum ada di undang-undang yang lama itu kan gitu. Dan kita masukkan melalui ini, tentu ini sangat penting bagi kita semua. Dan terima kasih Pak Hakim tadi, kemudian Pak Mufti, Mas Ilmi dan dari TNI Mas dan sebagainya, yang terakhir tadi Habib. Dan tentu kita berharap undang-undang ini segera, bukan kami anggaran kami kecil nggak masalah untuk kami tetap eksis kan gitu, dalam konteks 11 sektor harus kami gerak terus Bu. Dan ya pasti loh Bu, kami sangat kurang Bu Riga, tapi kalau kita bunyikan di sini pasti kami dimarahi kan gitu. sangat kurang Bu Riga, sekali lagi sangat kurang. Artinya kata Pak Ketua meskipun kecil tapi kami gesit kan gitu, pasti lincah kita kemana-mana, soal pertamax Bu, soal minyak kita hari ini, soal ini kita banyak sekali. Dan kita sudah podcast dengan para dokter detektif ini Bu, berurutan kan gitu, supaya memberikan edukasi kepada masyarakat melalui Komisi 2 kita juga sudah bergerak dan sebagainya. Intinya kita Bu untuk skincare ini karena ini memang menyangkut masalah yang cukup krusial bagi perempuan, kalau bagi laki-laki tidak terlalu penting kan gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambah? Cukup ya? Ibu sekalian. Tambah 1 menit. Satu menit. Terima kasih Pak Mufti dan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya persilakan kami untuk menyampaikan draft kesimpulan. Rapat dengan pendapat Komisi DPR dengan Badan Penanggulangan Konsumen Nasional, BPK dan pemerhati industri skincare Rabu 12 Maret 2025. 1. Komisi DPR menerima masukan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional terkait penguatan pelaksanaan perlindungan konsumen Indonesia, antara lain penguatan kelembagaan BPKN, penambahan kewenangan BPKN meliputi penanganan temuan serta pengaduan terkait perlindungan konsumen, kewenangan memanggil pelaku usaha serta pencantuman label tanda aman, tanda ramah konsumen di setiap produk. Ketiga, pengaturan khusus online dispute resolution (ODR), pengaturan terkait konsumen antara, kemandirian BPKN termasuk pengangkatan pembuktian anggota BPKN termasuk persoalan anggaran, serta masukan-masukan lainnya. Selanjutnya Komisi DPR RI akan membahas masukan-masukan dari BPKN dalam proses penyusunan rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen. 2. Komisi DPR minta Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN untuk menyampaikan rumusan tertulis secara detail per klaster atau masukan-masukan dalam rangka penyusunan RUU tentang perlindungan konsumen dengan memperhatikan 4 prinsip-prinsip sesuai resolusi Majelis Umum PBB nomor 39/248 tahun 1985 tentang panduan perlindungan konsumen sebagai berikut. A. Hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. B. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. C. Hak untuk mendengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. D. Hak untuk memilih barang dan atau jasa yang digunakan konsumen dari praktik monopoli usaha. Bagaimana Pak Mufti? Siap. Setuju nih? Setuju. Iya. Kalau pertama tadi pasti setuju. Ketiga, Komisi DPR menerima masukan dari pemerhati industri skincare terkait pemenuhan hak-hak konsumen produk skincare termasuk permasalahan overclaim produk, kanal pengaduan aturan pencantuman spesifikasi produk, pengawasan produk yang beredar serta masukan-masukan terkait lainnya. Selanjutnya Komisi DPR meminta para pemerhati industri skincare untuk menyampaikan masukan secara tertulis terkait penguatan perlindungan konsumen yang diatur dalam rancangan undang-undang perlindungan konsumen. Gimana? Setuju ya? 4. Komisi DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional
berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menangani permasalahan konsumen secara aktif di berbagai industri termasuk konsumen produk obat dan makanan. Ya. 5. Komisi Nasional mendorong Badan Penanggulangan Konsumen Nasional berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan bagi konsumen korban produk skincare. Nah, ini Pak, ini begitu kita ketahui jadi Bapak sudah langsung melindungi mereka. Iya. Keenam, Komisi Nasional DPR mendorong Badan Penanggulangan Konsumen Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menindaklanjuti aduan konsumen produk skincare dalam rangka mencegah kejadian serupa terjadi di kemudian hari. Inilah merupakan landasan hukum bagi Bapak keputusan ini. Seperti kalau undang-undang inilah landasannya bekerja sama BPOM. Untuk itu aja yang pertama tadi yang disampaikan Dr. Amir tadi itu kasat mata itu, ya itu kasat mata itu sudah pemalsuan, sudah penipuan dan sebagainya. Itu aja tangkap minggu depan itu. Tangkap. Sudah. Setuju. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak, izin Pak, satu lagi belum. Propam ya? Apa? Oh, ini. Izin Pak, yang juga penting adalah karena kasus ini kan perputaran uangnya tinggi sampai triliunan. Oleh karena itu kita juga mendukung atau mendesak BPKN untuk berkomunikasi dengan Propam untuk mengawasi penanganan kasus skincare oleh kepolisian. Makasih Pak. Belum masuk. Apa? Propam. Masukannya bisa 1 bulan 40 sampai 60 miliar. Wow. Apa kasus? Pendapatan. Gabung gitu kan. LPSK dan Propam Polri. Berarti kan kita main polisi. Iya Kak, untuk mengawasi. Enggak, masa kan itu kan wewenangnya Propam kan di polisi. Enggak, kita mendorong BPKN. Benar, Propam dengan Propam. Jadi yang kita dorong BPKN, karena BPKN kan tidak punya landasan hukum dalam undang-undang. Siap. Nah kita kasih. Ini kan landasan hukum ini. Kesimpulan. Mana-mana yang ada Propam. Belum. Tadi kan itu ya. Berkoordinasi dengan Divisi Propam dan Kepolisian Republik Indonesia. Iya. Dan Kepolisian Republik Polisian Indonesia Republik Indonesia. untuk mengawasi. Untuk polisi. Nah, polisinya biasanya backingnya. Untuk menindak dari polisi. Mengawasi, memonitor. Jadi kita tidak masalah. Kita ini kan ada urut-urutannya Pak. Menindak itu kan ada urut-urutannya. Kalau nanti memang terbukti ada polisi yang mau backingin, kalau kita di sini kesimpulan loh. Enggak kesimpulan itu kan harusnya kan kepolisian dulu, baru kalau kepolisiannya itu ada jadi backing, baru kita ngelaporin ke Propam. Jadi harusnya itu nggak boleh gitu. Itu tidak usah, divisi Propam tidak usah. Kepolisian aja. Ini menyangkut institusi, berarti kan kita udah nyalain polisi dulu. Kan gitu. Jadi supaya jelas dulu. Tekniknya kepolisian dulu. Kalau kepolisian itu membacking itu baru advokat bisa ngelaporin Propam kan gitu. Jadi nggak usah ditulis itunya menurut saya. Sudah. Jadi saya bacakan ya, Propam dan polisi. Sebentar. Komisi Nasional mendorong Badan Penanggulangan Konsumen Nasional untuk berkoordinasi dengan Komisi Nasional untuk memonitor kasus produk-produk skincare. Untuk memonitor dan menyelesaikan. Ya udah kasus lagi. Ya memonitor apa ini? Memonitor doang. Ya. Mengawasi kan produk-produk skincare. Jangan mengawasi Pak, bukan jangan mengawasi, bukan Untuk penyelesaian kasus yang memonitor dalam rangka penyelesaian. Ya. Memonitor dalam rangka penyelesaian kasus-kasus produk skincare. Saya tanya. Pak Toya Iya, saya rasa itu betul Pak, mohon izin untuk kepolisian RI dan juga untuk bukan hanya mengawasi tapi menindak tegas secara hukum. ini menandati bidang Oh maksudnya ya Pak,
itu hanya punya kewenangan sampai di situ aja. Iya, hanya Tidak bisa lebih dari itu, Pak. Iya. Jadi sudah cukup itu, dia memonitor sana, dia mendesak, dia minta menyelesaikan. Ya. Jadi bahasa intinya begitu. Ya. Oke, cukup Pak ya. Nah, kenapa nggak masuk kepolisian RI dan Propam? Boleh dong koordinasi BPKN. Nggak usah Propam itu di bawah kepolisian, Bu. Bagian dari polisi. Propam itu organ daripada kepolisian. Ya biar polisi yang nanganin diawasi. Ya nggak usah. Oke, cukup ya. Setuju ya? Baik. Dengan demikian Bapak sekalian, ini sudah menjelang buka puasa. Terima kasih atas sumbangsi pikiran, diskusi, saran, pendapat dari semua anggota. Dengan demikian RDP ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor. Iya. Bawa semua bawa barang. Itu ya, aduannya masukin. Siap. Biar kita punya dasar-dasar. Udah sama Pak Fitra. Ada perlindungan KPSK. LPSK Bu ya. Segera KPSK. Iya Bu. Segera KPSK. Propam ada 2. Selamat berbuka buat semuanya ya, selamat berbuka ya, Span. Di sini aja. Terus lu yang ngambil screen record yang tadi itu aja. Iya. Ya udah cabut. Kami bisa sehat, terlindungi sekarang ya.